Kita mau baca Roma 7 ayat yang seluruh ayat yang kita akan bahas adalah Roma 7 ayat 7 sampai dengan 26. Tapi dengan dua bagian. Kalau pengalaman Paulus yang terikat oleh dosa di bawah hukum Taurat menggambarkan keterikatan pada dosa dan hukum Taurat. Itu dibahas dalam seluruh ayat, yaitu mulai ayat 7 sampai dengan 26. Lalu bagian pertama, ayat 7 sampai dengan 12 membahas keuntungan dosa dalam hukum Taurat. Kita akan baca dahulu Roma 7 ayat 7 sampai dengan 12 yang membahas atau yang berbicara tentang keuntungan dosa dalam hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi, dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab, tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi, sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup, sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab, dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu, ia membunuh aku. Jadi, hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Roma 7 ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Kalimat, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Kalimat ini dalam Fenton Translation, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, lalu bagaimana? Hukum Taurat itu salah? What then? Shall we say the law was wrong? Itu seorang Yahudi yang bertanya kepada Paulus. Lalu dijawab, sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Jawabannya ada di dalam Roma 3 ayat 20 juga. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Kalimat yang terakhir yaitu karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Kalimat ini dapat dibaca. Karena aku tidak tahu apa itu keinginan. Misalnya, kalau hukum Taurat tidak mengatakan berulang-ulang, jangan mengingini. Paulus yang hidup di bawah hukum Taurat, tentu saja berulang-ulang mendengar dan membaca 10 perintah. Di antaranya yang ke-7, jangan berzina. Yang ke-10, jangan mengingini. Lalu Paulus menyadari bahwa mengingini adalah dosa. Keluaran 20 ayat 14 dan 17, Ulangan 5 ayat 18 dan 21 mengenai khususnya kedua perintah, yaitu perintah 7 jangan berzina, perintah 10 jangan mengingini. Roma 7 ayat 8. Tetapi dalam perintah itu, yaitu jangan mengingini, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Kalimat, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan. Kata kesempatan dalam bahasa Yunani, aphroma. Kata aphroma bahasa Yunani merupakan istilah militer yang berarti basis operasi dalam perang untuk menyerang.
Jadi ayat ini dapat dibaca. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan yang menguntungkan. Atau melalui perintah itu, dosa mendapat basis operasi untuk menyerang. Kalimat berikutnya, untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Rupa-rupa keinginan adalah segala macam keinginan yang jahat. Seperti di dalam Keluaran 20 ayat 17. Dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan. Ini artinya, dosa menguasai saya, Paulus, sebelum hukum Taurat datang, tetapi tidak aktif. Kata dosa dalam Roma 7 ayat 8 ini, the spirit, nature, and power of the devil working in man of disobedience. Artinya, roh, sifat, dan kuasa iblis yang bekerja dalam diri orang-orang yang tidak taat. Jadi dosa adalah iblis yang bekerja di dalam diri orang-orang yang tidak taat. Tentang ini banyak ayat yang menjelaskan. Roma 6 ayat 2 sampai dengan Roma 8 ayat 2, Yohanes 8 ayat 44, Efesus 2 ayat 2, 2 Korintus 4 ayat 4, 1 Yohanes 3 ayat 8, dan 1 Yohanes 5 ayat 18. Dosa adalah iblis yang bekerja di dalam diri orang-orang yang tidak taat. Roma 7 ayat 9, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sesudah datang perintah itu jangan mengingini ya. Perintah ke-7 dan 10. Segala macam keinginan. Dosa mulai hidup. Artinya dosa membangkitkan di dalam diri Paulus segala macam keinginan yang jahat melalui perintah itu. Sekali lagi, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, yaitu perintah jangan mengingini. Perintah ke-7, perintah ke-10, dosa mulai hidup. Artinya dosa membangkitkan di dalam diri Paulus segala macam keinginan yang jahat justru melalui perintah itu. Lalu ayat 10, sebaliknya aku mati dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Perintah yang seharusnya membawa kepada hidup. Imamat 18 ayat 5 berkata juga. Jadi Roma 7 ayat 10 ini, kemudian ayat 11 dapat dibaca seperti berikut. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan yang menguntungkan, yakni basis operasi untuk mengalahkan aku, dan oleh perintah itu, dosa membunuh aku. Itu Roma 7 ayat 10 dan 11. Kalau Roma 7 ayat 11 dalam Alkitab, sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Untuk menipu aku. Kalau dalam Fenton Translation, untuk mengalahkan aku. Maka Roma 7 ayat 11 berbicara bahwa dosa yang menguasai saya tidak membiarkan saya mentaati hukum Taurat. Saya harus menanggung hukumannya. Itu arti ayat 11. Sekali lagi saya baca ayat 11. Makna yang diartikan saya baca lagi. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Dosa yang menguasai saya tidak membiarkan saya mentaati hukum Taurat. Saya harus menanggung hukumannya. Lalu Roma 7 mulai ayat 12 sampai dengan 14, ayat-ayat ini menyatakan bahwa hukum Taurat itu adil dalam tuntutannya, tetapi tidak dapat membebaskan manusia dari dosa.
hukum Taurat itu adil dalam tuntutannya, tetapi tidak dapat membebaskan manusia dari dosa. Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Penton Translation, hukum Taurat adalah benar dan perintah itu juga adalah kudus, adil, dan baik. Berarti ada 4 sifat hukum Taurat: benar, kudus, adil, dan baik. Hukum Taurat, yaitu perintah itu sendiri adalah benar, kudus, adil, dan baik. Akan tetapi dosa mempergunakan perintah itu untuk menipu manusia atau mengalahkan manusia. Dan oleh perintah itu, dosa membunuh manusia. Dalam hal ini pengakuan Paulus. Dosa mempergunakan perintah itu untuk mengalahkan aku, menipu aku. Dan oleh perintah itu, dosa membunuh aku. Sekarang kita mau membahas bagian berikutnya, yaitu Roma 7 ayat 13 sampai dengan 26. Roma 7 ayat 13 sampai dengan 26 bersaksi bahwa hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan dari dosa. Dan Roma 7 ayat 13 sampai dengan 26 juga tetap berbicara tentang pengalaman Paulus yang terikat oleh dosa di bawah hukum Taurat. Jadi dua hal yang dijelaskan atau dinyatakan dalam Roma 7 ayat 13 sampai dengan 26. Pengalaman Paulus yang terikat oleh dosa di bawah hukum Taurat, dan hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan dari dosa. Kita akan baca Roma 7 ayat 13 sampai dengan 26. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu, dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Roma 7 ayat 13, seorang Yahudi bertanya, jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Paulus menjawab, sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa.
Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Kalimat, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Ayat ini dalam Fenton Translation, but sin so that it might be manifest as sin in spite of that good affected by my death. Tetapi dosa agar dapat dinyatakan sebagai dosa meskipun kebaikan itu mempengaruhi kematianku. Lalu supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Roma 7:14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Terjual di bawah kuasa dosa dalam Authorized Version, sold under sin, telah dijual di bawah dosa. Past tense, telah dijual di bawah dosa. Sebelum Paulus diselamatkan, yaitu ketika hidup di dalam daging, dosa adalah tuan budangnya. His slave master. Jadi, yang terjual di bawah kuasa dosa ini dahulu telah dijual di bawah dosa. Hukum Taurat rohani, tapi aku bersifat daging, telah dijual di bawah dosa. Lalu mulai ayat 15 sampai dengan 20, isinya adalah, atau intinya adalah, aku, Paulus, menyetujui hukum Taurat, tetapi aku tidak dapat mematuhinya. Karena dosa adalah majikan budak saya, atau tuan budak saya, my slave master. Roma 7 ayat 15, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Kalimat, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Kata perbuat dalam kalimat ini, dalam bahasa Yunani adalah praso, yang berarti perbuat sebagai kebiasaan. Jadi Roma 7 ayat 15 dapat dibaca, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat sebagai kebiasaan. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. 16. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Ayat ini dapat dibaca, jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki karena dosa yang ada di dalam diriku, namun akal budiku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Roma 7 ayat 17, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya. Kata memperbuatnya menunjukkan apa yang tidak aku kehendaki. Yaitu apa yang tidak aku kehendaki yang jahat. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuat yang jahat. Yaitu apa yang tidak aku kehendaki. Tetapi dosa yang ada di dalam aku. Kata dosa, dosa yang ada di dalam aku. Kata dosa ini seperti dosa yang di dalam Roma 7 ayat 8 tadi. Roh, kodrat, atau kuasa iblis yang sedang bekerja dalam diri orang-orang tidak taat. Dosa ini adalah the spirit, roh, dan nature, kodrat, dan power, kuasa iblis yang sedang bekerja dalam diri orang-orang tidak taat.
Seperti Yohanes 8 ayat 44, Efesus 2 ayat 2, 1 Yohanes 3 ayat 8 yang berkata. Ayat 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Di dalam aku sebagai manusia, dalam Authorized Version, in my flesh, di dalam daging. Di dalam dagingku. Jadi Paulus menyatakan bahwa di dalam dagingku tidak ada sesuatu yang baik. Kejadian 6 ayat 5 dan Kejadian 8 ayat 21. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Dalam Weymouth, the power to carry it out is not. Tetapi kekuatan untuk melaksanakan yang baik tidak ada. Kehendak memang ada di dalam aku, tetapi kekuatan untuk melaksanakan yang baik tidak ada. Maka Roma 7 ayat 18 ini dapat dibaca, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam dagingku, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi kekuatan untuk melaksanakan yang baik tidak ada. Ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Kata perbuat dalam kalimat ini, dalam bahasa Yunani, praso, yakni melakukan sebagai kebiasaan. Sedangkan dalam kalimat, bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Kata perbuat dalam kalimat ini adalah poieo, yaitu melakukan sekali-kali, satu kali tindakan. Maka berbeda. Kata perbuat. Bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Artinya, melakukan sekali-kali, satu kali tindakan. Sedangkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat, itu melakukan sebagai kebiasaan. Kata perbuat artinya. Bahasa Yunani praso. Kalau sekali-kali poieo. Kalau yang baik sekali-kali. Yang jahat sebagai kebiasaan. Roma 7 ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Roma 7 ayat 20 ini mengulangi dan tekankan Roma 7 ayat 17. Roma pasal 7 ayat 7 sampai dengan 26 menjelaskan bahwa hukum Taurat tidak berdaya untuk mengendalikan daging. Karena dosa sudah menguasai daging sebelum hukum Taurat itu datang. Roma 5 ayat 20 dan Galatia 3 ayat 19. Dosa, yaitu roh, kodrat, iblis, tidak mengizinkan daging untuk mematuhi hukum Taurat. Roma pasal 7 ayat 7 sampai dengan 26 menjelaskan bahwa hukum Taurat tidak berdaya untuk mengendalikan daging. Karena dosa sudah menguasai daging sebelum hukum Taurat itu datang. Dosa, yaitu roh, kodrat, iblis, tidak mengizinkan daging untuk mematuhi hukum Taurat. Roma 7 ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki perbuat apa yang baik, yang jahat ada padaku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Hukum ini menunjukkan hukum akal budi yang menyetujui hukum Allah. Demikianlah aku dapati hukum ini, yaitu hukum akal budi yang menyetujui hukum Allah. Roma 7 ayat 16 dan 21 dan 23 nanti. Roma 7 22, sebab di dalam batinku
Aku suka akan hukum Allah. Di dalam batinku, dalam Authorized Version, di inward man, manusia batinia. Manusia batinia, aku suka akan hukum Allah. Hukum Allah ini adalah hukum Taurat Musa. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 16. Roma 7 ayat 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Di sini kata hukum lain. Hukum lain ini adalah hukum dosa. Kata hukum dosa atau istilah hukum dosa selain ayat 23 ini ada di dalam Roma 7 ayat 26 juga hukum dosa. Disebut hukum dosa. Lalu Roma 8 ayat 2 juga hukum dosa yang sama disebut hukum dosa dan kematian. Sekali lagi, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yaitu hukum dosa yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ini merupakan istilah militer, seperti kata kesempatan, basis operasi dalam perang. Membuat aku menjadi tawanan. Ada hukum akal budi dan juga ada hukum dosa. Hukum dosa lebih kuat daripada hukum akal budi. Karena hukum dosa membawa manusia ke tawanan pada hukum dosa. Terlepas dari protes hukum akal budi. Dan kemenangan hukum dosa bukan kadang-kadang, tetapi selalu dan secara komplit. Sekali lagi, hukum dosa lebih kuat daripada hukum akal budi. Karena hukum dosa yang membawa manusia ke tawanan pada hukum dosa. Terlepas dari protes hukum akal budi. Dan hukum dosa selalu menang. Bukan kadang-kadang. Dan secara komplit. Ayat 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Aku manusia celaka. Artinya aku manusia malang. Aku manusia celaka. Pengakuan ini menunjukkan keadaan Rasul Paulus yang terikat pada dosa di bawah hukum Taurat. Itu sebelum diselamatkan. Pengalaman Rasul Paulus Roma 7 ayat 7 sampai dengan 23 adalah seperti dikatakan dalam Roma 7 ayat 14, terjual di bawah kuasa dosa, tawanan dosa. Yaitu keadaan yang sebelum dimerdekakan dari hukum Taurat dan dosa. Telah terjual di bawah kuasa dosa. Yaitu sebelum dimerdekakan dari hukum Taurat dan dosa sebagai tawanan dosa. Pengalaman Paulus yang dimerdekakan dari hukum Taurat dan dosa tertulis dalam Roma 8 ayat 1 sampai dengan 4. Dan Paulus yang setelah selesai keadaan buta jasmani selama 3 hari, lalu ketika Ananias datang menumpangkan tangannya ke atas Paulus, lalu diselamatkan dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Sedangkan pengalaman Paulus yang tertulis dalam Roma 7 ayat 7 sampai dengan 23 adalah dalam 3 hari ketika Paulus menjadi buta jasmani, dia mengalami pergumulan, pengalaman rohani. Maka Roma 7 ayat 7 sampai 23 adalah pergumulan, pengalaman rohani daripada Paulus ketika dia menjadi buta jasmani selama 3 hari. Sebelumnya, Paulus berbicara tentang dirinya, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah.
Dia tidak kata pergumulan sebelumnya. Malah dia katakan, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Tetapi ketika Rasul Paulus mengenangkan masa lampau sebelum dia diselamatkan, selama 3 hari dia menjadi buta, dia baru menyadari bahwa dia tidak mentaati hukum Taurat. Malah dia menjadi tawanan dosa. Sebelumnya, Rasul Paulus berkata, saya hidup dalam in all good conscience before God. Aku hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Tapi ketika dia menjadi buta jasmani, dia mengalami pergumulan sebagai pengalaman rohani. Dan dia menyadari bahwa dia justru tidak mentaati hukum Taurat. Dan manusia dengan kekuatan sendiri tidak bisa taat hukum Taurat. Malah dia menjadi tawanan dosa. Lalu kata yang keluar dari mulut Paulus adalah, aku manusia celaka. Jadi Paulus mengakui, aku manusia celaka ketika menjadi buta jasmani dalam 3 hari di Damsyik. Bukanlah ketika menulis surat Roma di Korintus setelah selesai misi ketiga. Dikatakan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tubuh maut ini, yaitu tubuh yang ditakdirkan untuk mati. Roma 7 ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 26. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Kalimat, dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Dengan tubuh insaniku adalah, dalam Authorized Version, dengan daging. With the flesh, dengan daging. Jadi Roma 7 ayat 26 dapat dibaca. Jadi dengan akal budi, aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan daging, aku melayani hukum dosa. Roma 7 ayat 7 sampai dengan 26 berbicara tentang pengalaman Paulus yang terikat oleh dosa di bawah hukum Taurat. Dan pengalaman Paulus ini menggambarkan keterikatan pada dosa dan hukum Taurat. Secara garis besar, Roma 7 ayat 7 sampai dengan 26 merupakan pengalaman Paulus yang menggambarkan keterikatan pada dosa dan hukum Taurat. Itu pengalaman Paulus yang terikat oleh dosa di bawah hukum Taurat. Sedangkan Roma pasal 8 yang akan kita bahas selanjutnya berbicara tentang pengalaman Paulus yang dibebaskan sepenuhnya dari dosa dan hukum Taurat. Dan pengalaman Paulus Roma pasal 8 mengilustrasikan metode ilahi pembebasan dari dosa dan hukum Taurat. Sekali lagi, Roma pasal 8 berbicara tentang pengalaman Paulus yang dibebaskan atau dimerdekakan sepenuhnya dari dosa dan hukum Taurat. Dan pengalaman Paulus dalam Roma pasal 8 mengilustrasikan metode ilahi pembebasan dari dosa dan hukum Taurat. Haleluya. Ada Bapak, hukum Taurat tidak berdaya untuk mengendalikan daging karena dosa telah menguasai daging sebelum hukum Taurat diberikan. Bapak, kami mengucap syukur karena kami jadi mengetahui bahwa dosa tidak mengizinkan daging untuk mematuhi hukum Taurat. Oleh karena itu, dengan hukum Taurat, tak satu orang pun dapat dibenarkan, serta
hukum Taurat tidak bisa membawa orang kepada pengudusan. Bapak kami mengetahui bahwa dosa dalam surat Roma pasal 6 dan pasal 7 dan dosa yang lain yang ada di dalam diri manusia. Dan ada hukum dosa. Dosa yang ada di dalam diri manusia. Hukum dosa. Ketika semuanya ini adalah seperti manusia lama. Yaitu roh dan sifat iblis yang bekerja di dalam diri orang-orang yang tidak taat. Apa kami mengejar pengudusan? Terima kasih Bapak. Pengertian yang kami peroleh. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan kami berdoa. Amin.